Manga One Piece Chapter 1001 dimulai dengan memperlihatkan keadaan atas atap Onigashima, yang mana Big Mom melampiaskan kejengkelannya terhadap Monkey D. Luffy yang bercita-cita ingin menjadi seorang bajak laut. Sementara itu, masih di tempat yang sama, Kaido terlihat lagi berusaha untuk bangun dari tempat pembaringannya. Karena pada chapter sebelumnya, ia berhasil dijatuhkan oleh Luffy dengan hanya sekali pukulan, yang membuat Kaido langsung muntah darah di buatnya. Kaido yang merasa aneh dengan kekuatan Luffy yang sekarang mencoba untuk menganalisa keadaan, terutama pasca kekalahan Luffy pada pertarungan pertama mereka di Kuri, yaitu tepatnya pada chapter 923 atau 2 minggu sebelum penyerbuan ke Onigashima, yang ketika pada saat itu tinju Luffy belum mampu melukai tubuhnya yang atletis. Lalu Kaido mengatakan dalam hatinya bahwa hanya ada sedikit orang saja yang mampu melawanku. Dengan kata lain, Kaido menganggap bahwa Luffy ingin menjadi seperti orang-orang yang mampu melawannya. Yang dimaksud Kaido di sini ialah orang-orang yang mampu menandinginya dan mengalahkannya di masa lampau. Itu tergambarkan dari beberapa siluet yang muncul di belakang Luffy, seperti Rock the Sebek yang merupakan kaptennya pada saat ia masih menjadi bajak laut magang di kelompok bajak laut Rock. Lalu ada juga Shirohige, seniornya di kelompok bajak laut tersebut. Kemudian ada Gold Roger yang kekuatannya tidak perlu lagi diragukan dan dipertanyakan. Lalu ada juga Kozuki Oden, orang pertama yang mampu memberikan bekas luka perdana dan permanen di tubuh Kaido dalam mode full zoannya. Dan orang yang terakhir ialah Akagami no Shanks, kapten dari bajak laut rambut merah. Pertanyaannya, apakah Shanks juga pernah mengalahkan Kaido? Sebab seperti yang kita ketahui, bahwa pada 2 tahun silam Kaido juga ingin pergi ke Marineford dengan tujuan untuk membunuh Shirohige. Namun di tengah perjalanan, bajak laut Akagami berhasil menghadang bajak laut binatang buas, sehingga terjadilah pertarungan di antara kedua kubu. Menurut saya, pertarungan mereka berdua berakhir dengan seri, mengingat kekuatan mereka yang begitu sangat luar binasa. Apalagi mereka berdua adalah sama-sama Yonkou, yang kekuatannya bisa dibilang beda tipis atau bahkan setara, hingga membuat petinggi-petinggi dari kedua bajak laut yang lagi bertiga tersebut menyarankan kepada kaptennya masing-masing untuk menghentikan duel. Karena jika terus melanjutkan pertarungan, maka hanya akan melahirkan pertarungan yang panjang dan sia-sia belaka. Dan jika memang Kaido kalah melawan Shanks, seharusnya Kaido sudah bertemu dengan Kozuki Oden di alam baka, atau minimal Kaido kehilangan gelarnya sebagai seorang Yonkou, karena kelompok bajak lautnya berhasil dihancurkan oleh Shanks. Dan jika memang Kaido kalah melawan Shanks, seharusnya di tubuhnya yang sekarang sudah terdapat banyak luka. Tapi kenyataannya, di tubuh Kaido hanya terdapat 1 luka yang diukir oleh Kozuki Oden, yang beberapa tahun lalu digadang-gadang oleh fans sebagai luka tebasan dari Akagami no Shanks. Terlebih lagi, pada chapter 972, Nona Toki membaca surat pernyataan dari Kozuki Oden yang bunyinya, "Jika aku tidak bisa mengalahkan Kaido, maka tidak ada yang bisa menghentikannya dalam waktu yang lama." Lalu Oden menyinggung waktu 20 tahun yang akan datang, yang dimana merupakan waktu kekalahan Kaido nantinya. Sedangkan pertarungan antara Kaido versus Shanks terjadi sebelum waktu yang ditakdirkan tersebut, atau 2 tahun yang lalu sebelum time skip. Jadi, atas dasar alasan itulah yang membuatku yakin bahwa pertarungan antara Shanks versus Kaido berakhir dengan seri atau imbang. Oke, kembali ke masa sekarang. Kaido yang merasa Luffy tambah kuat langsung dengan sangat cepat melancarkan jurus andalannya, yaitu Thunder Bagua, yang notabene-nya merupakan jurus yang pernah membuat Luffy terkapar sampai tak sadarkan diri. Namun kali ini Luffy cukup mampu menghindari serangan kuat tersebut dengan menggunakan Haki Kenbun Sokunya, meskipun resikonya membuat kepalanya bocor karena saking cepatnya serangan Kaido tersebut. Big Mom yang tak ingin Luffy bernafas sedikit pun mencoba menyerang Luffy dengan menggunakan Prometheus-nya. Tapi Zoro yang melihat Luffy dalam keadaan bahaya berhasil melindungi Luffy melalui tebasannya kepada Prometheus, hingga membuat Luffy terkesima dibuatnya, karena Zoro mampu meniru jurus Kinemon. Terkesimanya Luffy dengan jurus baru para nakamanya bukan pertama kali ini saja, karena ia juga pernah terkesima melihat Sanji menggunakan jurus CP9 yaitu Geppo, dan Franky dengan robotnya. Melihat Luffy yang lagi lengah membuat Kaido mencoba peruntungannya kembali dengan memanfaatkan momentum tersebut. Namun kali ini Law dengan sigap menyelamatkan Luffy dari serangan Kaido.
Lalu, terjadilah pertengkaran antara 3 generasi terburuk yang diakibatkan oleh kegengsian Law yang tidak mau diperintah oleh Luffy, hingga membuat Kid mengolok-ngolok Law sebagai anak buah dari Luffy. Dan di saat yang bersamaan pula, Big Mom meluncurkan 3 bola apinya untuk menyerang mereka bertiga. Lalu, Luffy berinisiatif mengakhiri perdebatan mereka dengan melakukan tantangan. Tantangannya itu adalah, bagi siapa saja yang kena duluan dengan api bola tersebut, maka dia adalah orang yang paling payah di antara mereka bertiga. Law dan Kid yang mendengar tantangan konyol tersebut menolak mentah-mentah inisiatif dari Luffy. Akan tetapi, penolakan mereka berdua diserang balik oleh Luffy dengan mengatakan, "Baiklah, berarti kalian berdua lah yang payah." Yang bisa diartikan bahwa Luffy menganggap Kid dan Law adalah orang yang bermental cemen karena takut dengan tantangannya. Kid dan Law yang tak mau dikatakan payah oleh Luffy dengan berat hati mengikuti tantangannya tersebut. Bahkan saking seriusnya mengikuti tantangan itu, mereka bertiga saling lirik satu sama lain agar ketahuan siapakah di antara mereka yang pertama kali terkena serangan bola api tersebut. Dan hasilnya mereka sama-sama payah. Sementara itu, Zoro dan Killer tak mau melewatkan kesempatan untuk ambil bagian untuk menyerang Kaido. Tapi, kesempatan besar tersebut belum memenuhi ekspektasi mereka, karena Kaido tidak terluka sama sekali, hingga membuat Zoro ingin mengeluarkan lebih kekuatan dari pedang Enma. Memang apa yang dikatakan Zoro ada benarnya, sebab jika ia mampu mengeluarkan kekuatan lebih dari pedang Enma, maka terdapat peluang besar bagi Zoro untuk melukai Kaido. Tetapi, di sisi lain, hal itu juga akan membuat haki dari Zoro akan cepat terkuras habis, yang tentunya akan berdampak pada penurunan fisiknya. Itu pun jika Zoro tak mampu mengontrol ambisinya untuk melukai Kaido. Sebab berdasarkan kesaksian Tengyuyama Hitetsu, bahwa pedang Enma bisa mengeluarkan haki milik penggunanya sesuai keinginannya. Jadi, Zoro harus tetap berhati-hati dalam menggunakan Enma. Jika tidak, maka pedang tersebut akan menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Setelah melakukan tantangan konyol tersebut, Luffy, Law dan Kid mengeroyok Kaido dengan membombardir tubuh Kaido dengan jurus andalan mereka masing-masing. Dimulai dengan Luffy yang memukul perut Kaido, lalu disusul dengan Kid yang menghimpit Kaido dengan elemen besinya. Kemudian Law yang menghujani tubuh Kaido dengan puluhan batu yang tajam. Tapi, serangan mereka bertiga belum terlalu signifikan untuk melukai tubuh Kaido yang dijuluki sebagai sang makhluk terkuat di dunia. Melihat agresivitas mereka, tampaknya para generasi terburuk lebih tertarik melawan Kaido ketimbang Big Mom. Dan semoga saja, pada pertarungan ini, Big Mom lebih banyak ongkang-ongkang kaki. Karena, jika Big Mom juga aktif membantu Kaido untuk menghadapi para generasi terburuk, maka, siap-siap saja untuk melihat mereka semua terkapar dengan cepat di atas gunung tengkorak Onigashima. Demikianlah review One Piece Chapter 1001 pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.